Kalaupun tidak terkabul apa yang kita mau, Allah akan ganti dengan yang terbaik. Karena Allah tuh mau ngasih yang baik buat kita, yang terbaik buat kita, hamba-hambanya yang bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi ya teman-teman. Kali ini beberapa testimoni dari subscriber, dan langsung aja kita baca ya. Ini dari Mbak Intan di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Meli. Waalaikumsalam. Saya mau cerita sedikit. Usia saya masih 16 tahun Mbak. Waktu itu saya dapat amanah buat jadi bendahara pemegang alma mater sekolah. Tengahnya udah saya bayarin Mbak ke yang buat, tapi sisanya kepake keluarga saya karena kebutuhan dan gak bisa bayar. Terus tiba-tiba besok mereka pengen pakai almetnya. Dan yang mereka tahu almetnya udah lunas. Orang tua saya belum ada uang Mbak sama sekali. Dan bingung banget, tadi bismillah saya jalan kaki dan dari rumah buat nyicil. Di tengah jalan sendal saya putus. Masih saya sholawatan sambil jalan di situ. Saya belum makan dari pagi. Makannya pusing sama lapar banget. Kirain saya pas udah dicicil bisa diambil setengah almetnya, ternyata enggak sama sekali Mbak. Akhirnya saya pusing, mana targetnya sampai jam 3. Di situ udah jam 11, saya makin gak karuan. Akhirnya saya jalan kaki kurang lebih 1 jam perjalanan Mbak, gak tahu arah tujuan, pokoknya cuma nyari minum doang niatnya. Sampai masjid saya sholat Mbak, sampai nangis-nangis, sampai bener-bener putus asa. Putus asa banget, dan itu udah jam 1 siang. Saya ulang-ulang sholawat nabri, sholawat jibril, sampai zikir saya kencengin dan dapat hidayah, tapi gak saya gubris. Soalnya di pikiran saya itu gak masuk akal sama sekali. Saya pulang dari masjid, perjalanan kurang lebih 1 jam. Nyampe deket rumah udah jam 2 siang. Diem dulu di deket Indomaret setengah jam sambil mikirin hidayah yang tadi. Di situ saya udah lemes banget Mbak karena belum makan. Mana pas perjalanan pulang sendal saya kelepas dari kaki di tengah jalan, jadi saya hampir ketabrak Mbak. Dan saya pikirin lagi hidayah itu, lalu saya coba-coba karena udah nggak tahu lagi. Alhamdulillah Mbak, sujud syukur. Ternyata yang saya bilang gak masuk akal itu beneran, jawabannya 2,6 lunas Mbak di jam setengah 3, padahal targetnya jam 3. Sampai pelukan sama ibu dan adik saya. Makasih banyak ya Mbak Mel atas semua videonya. Dan ada yang bilang ke saya kalau berdoa itu jangan mikirin kemampuan kita, bisa atau enggaknya, tapi pikirkan kemampuannya Allah, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Allah justru kasih 2 kemudahan itu, janji Allah dalam Al-Quran. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga video Mbak Mel menjadi amal jariah nantinya, amin Allahumma amin. Masya Allah Mbak, hidayah gimana maksudnya? Boleh dijelaskan kah gimana caranya bisa dapat pertolongan Allah? Jadi sempat terlintas abis sholat Mbak, buat yakin kurang dari 3 jam 3 selesai. Terus minta bantuan kakak pengajar di pengajian, tapi saya nggak gubris Mbak. Soalnya saya nggak deket sama sekali, tapi alhamdulillah pas saya coba dengan niat minjem Mbak, malah ditolong tanpa harus diganti sama saya. Senengnya nggak ketulungan Mbak, padahal awalnya saya nggak mau loh Mbak, soalnya dia sama saya emang nggak kenal sama sekali, tapi alhamdulillah katanya dibantu dan nggak perlu ganti. Bener-bener nggak nyangka ya Allah, ikut ngerasain gimana rasanya Mbak. Alhamdulillah udah selesai. Terusin ya sholawatnya, jangan ditinggal biar dimudahin sama Allah. Masya Allah banget ya teman-teman, ini cerita dari Mbak Intan, Intan sih tepatnya ya, bukan Mbak Intan. Umurnya 16 tahun, bayangin ya, masih anak-anak banget. Dan Intan ini masih harus ngerasain
perjuangan banget ya, dimana dia memang mau nggak mau uang sekolah, uang amanah dari sekolah itu kepake karena kebutuhan, dan pada saatnya harus diminta, harus dibayar, itu bingung banget. Bayangin kita cuma butuh waktu 3 jam dan beliau bingung nggak ada arah tujuan, tapi tetap Allah ke Allah, tetap bersolawat. Intan ini tetap membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat Jibril juga dibaca, zikir-zikir yang lain dibaca. Dan pada saat itu Mbak Intan ini dapat hidayahnya itu berupa petunjuk untuk coba hubungin dia, coba minta tolong sama dia gitu kan ya. Kakak di pengajiannya gitu ya, kakak pengajian tadi aku baca kakak di pengajian gitu, mungkin sesama pengajarnya, lupa, maaf ya teman-teman. Dan Masya Allah tadinya nggak mau nih si Mbak Intan ini, nggak mau coba pinjem, tetap nggak mau, nggak mungkin gitu, soalnya kan nggak begitu kenal sama sekali. Dan jangankan yang nggak kenal ya, orang yang kenal bahkan mungkin belum tentu mau nolong gitu kan, tapi sampai pada akhirnya udah kepepet, dicobalah, dan ternyata itu memang petunjuk Allah. Masya Allah ya teman-teman ya. Ayo gimana nih teman-teman yang punya masalah yang sama, apalagi yang umurnya tidak semuda Intan, pasti bisa. Apalagi umurnya mungkin lebih dari Intan ya, masa iya sih gak bisa ya kan. Pasti bacaannya, sholawatnya, zikirnya, ilmunya lebih banyak dari Mbak Intan ini. Ayo teman-teman, perbanyak sholawat, masalah apapun sholawat. Pernah ada yang DM aku sampai sekarang, Mbak, aku harus gimana gitu kan. Ya aku gak bisa ngasih jawaban selain harus deketin Allah. Caranya dengan bersolawat, udah itu aja, gak ada yang lain teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih, Mbak aku masih buntu, aku harus gimana, aku gak bisa bantu lagi. Maksudnya aku gak bisa ngasih kalimat apapun selain, karena satu penolongnya itu cuman Allah. Caranya ya salah satunya dengan bersolawat, sholat, baca Quran. Kalau udah semua dilakuin masih nanya aku harus gimana, itu gimana ya, sebenarnya dilakuin gak sih gitu yang kemarin-kemarin yang aku jelasin gitu. Karena kalau sudah dilakukan itu gak mungkin ya, karena penolong kita, satu-satu penolong kita cuman Allah gitu ya. Kemudian cerita selanjutnya dari Mbak Muliso. Assalamualaikum Mbak Mel, aku mau cerita nih, kemarin teman aku ada yang nanyain aku kalau buka YouTube nontonnya apa, terus dia nyaranin buat lihat YouTube-nya Mbak Mel, siapa tahu bisa termotivasi. Terus aku cari, terus nonton deh, aku udah percaya sama keajaiban sholawat tapi belum ngamalin. Terus aku jadi termotivasi deh gara-gara lihat YouTube-nya Mbak. Biasanya aku cuma baca surat Al-Waqiah itu tiap hari Kamis, itu pun kalau nggak lupa. Tapi aku usahain deh mau coba istiqomah. Baru 1 kali setelah ba'da subuh aku baca. Aku udah lama pengen banget beli sepatu dan laptop. Tahu-tahu pas siangnya mama nawarin kalau mau beli sepatu beli aja. Mungkin amalan Waqiah aku yang baru 1 kali insya Allah mau diistiqomahin. Ketambahan yang hari Kamis itu, jadi aku bisa beli sepatu sekarang. Doain ya Mbak, semoga bisa terus istiqomah, amin. Ya Mbak, alhamdulillah ini waqiahnya lagi berjalan terus, udah 3 hari. Ini saya baca sholawat munjiat 100 kali. Alhamdulillah banget, saya tadi dapat rezeki 400.000 dari mbak saya. Katanya buat bantuin besok awal kuliah sama masuk pondok. Ya Mbak Mel, silahkan di-share. Semoga semakin banyak orang yang percaya akan keajaiban sholawat. Masya Allah, insya Allah nanti aku share ya. Terima kasih sama-sama Mbak Mel. Saya juga terima kasih karena video Mbak saya jadi termotivasi. Insya Allah ya teman-teman. Ini tadi dari Mbak Muliso. Beliau baca sholawat munjiat 100 kali dan juga membaca surat Waqiah. Awalnya bacanya setiap hari Kamis dan mulai sekarang baca setiap hari 1 kali surat Waqiah. Dan Masya Allah kepengen sepatu, mamahnya ngebeliin. Kemudian dapat rezeki dari kakaknya 400.000 ya. Alhamdulillah banget buat teman-teman. Ayo dong kita sholawat, jangan malas-malas sholawatnya. Dan untuk teman-teman yang tidak sepaham atau ada dari teman-teman yang udah mulai sholawat kemudian ada yang ngasih tahu nggak boleh tahu baca sholawat tuh karena ini dan itu. Ya gini loh, di dalam Al-Quran aja kita disuruh sholawat ya. Sebenarnya gini loh, bukan sholawat untuk
sholawat khusus untuk dapat sepatu, sholawat khusus untuk bayar hutang. Bukan gitu sih, sebenarnya gini, kita berdoa minta apa aja boleh kan, sangat dibolehkan. Malah kalau kita nggak berdoa itu salah, ya kan? Artinya kita sombong, nggak butuh sama Allah. Kita berdoa apapun, bahkan semustahil apapun doa sama Allah, yang tentunya yang baik ya gitu. Kemudian kita perbanyak sholawat gitu. Jadi dengan kita memperbanyak sholawat, insya Allah doa kita cepat terkabul. Dan kalaupun tidak terkabul apa yang kita mau, Allah akan ganti dengan yang terbaik. Karena Allah tuh mau ngasih yang baik buat kita, yang terbaik buat kita, hamba-hambanya yang bersolawat. Dengan kita bersolawat, 1 solawat dibalas 10 kebaikan, kemudian 10 dosa kita tuh dihapus. Jadi semakin hari kita memperbanyak sholawat, dosa kita semakin berkurang, amal kebaikan kita semakin bertambah, seperti itu. Dan kalau kita udah seperti itu, udah banyak amalnya, berkurang dosanya, otomatis Allah ridho sama kita, ngampunin dosa-dosa kita, dan apapun yang menjadi hajat kita qabul. Kecuali kalau itu bukan yang terbaik untuk kita ya. Misalnya kita pengen kerja di perusahaan A, ternyata sama Allah nggak dikasih, karena Allah tahu di perusahaan A itu seperti ini, nanti bakalan begini kitanya. Allah nggak mau, Allah maunya ngasih kita yang terbaik. Kemudian ke urusan jodoh, kita pengen banget sama si B, kemudian sama Allah nggak dikasih si B. Kenapa? Karena Allah tahu yang B ini, si B ini tidak cocok untuk kita. Allah akan mengganti dengan yang terbaik. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa jadi motivasi buat teman-teman untuk terus bersolawat dan mau mulai bersolawat. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share ya ke medsos teman-teman kemanapun. Mudah-mudahan dengan men-share video ini bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.